Halo, saya Miller Niki dan selamat datang di channel YouTube saya. Pada video sebelumnya, kita telah membuat Unity Nav Mesh System lebih dinamis dan fleksibel pada saat runtime. Kali ini kita akan menggunakan Link untuk menyambungkan dua Nav Mesh Surface yang berbeda. Nav Mesh Link ada pada Unity Nav Mesh Component dan link GitHub-nya ada pada deskripsi di bawah ini. So, let's jump into it. Oke, di sini saya telah membuka project yang kita gunakan sebagai tutorial NavMesh AI Pathfinding dengan Unity 2019 dan scene baru. Di dalam scene ini, sama seperti video sebelumnya, saya telah menambahkan game object NavMesh yang di dalamnya terdapat script dari NavMesh Surface dan world yang di dalamnya terdapat ground 1 and ground 2 yang berupa object box dan player yang di dalamnya terdapat NavMesh agent dan script daripada player controller. Sekarang kita ke NavMesh, object NavMesh, dan kita ke script dari NavMesh Surface, dan ketika kita klik bake, maka Unity akan menentukan area atau surface walkable untuk NavMesh agent kita, dan tentu saja terdapat gap atau celah di antaranya. Dan jika kita memainkannya, kita klik play, maka player akan bisa berjalan di atas game object ground 1, namun tidak ada jalan lain untuk berjalan kepada area yang lainnya. Seperti ini, dia akan stuck di sini. Untuk merubah hal ini, maka yang kita lakukan harus menggunakan NavMesh komponen yang bernama Link atau NavMesh Link untuk membuat koneksi antar keduanya. Kita bisa ke hierarchy, lalu kita klik kanan dan create empty, dan game object ini kita beri nama Link, dan transformation-nya kita reset dengan cara klik kanan lalu reset, dan di dalam objek dari Link pada inspektor kita klik add component dan kita klik di column search yaitu Link, dan kita pilih yang pertama ini NavMesh Link. Maka kita bisa lihat di sini bahwa terdapat tanda panah bolak-balik yang menyatakan bahwa kedua ground ini telah terkoneksi. Kita ubah posisinya dulu, angkat sampai ada logo lingkaran ini yang berarti link dari sini ke sini untuk NavMesh agent kita. Dan jika kalian posisinya itu menghadap ke sana, maka kalian tinggal ubah saja menjadi 90 derajat minus atau plus, sama saja. Dan ketika kita klik play, dan di dalam game mode kita bisa lihat di sini bahwa ketika kita klik posisi surface dari ground 2 seperti ini, maka player dapat menggunakan link ini untuk melompati ataupun bertransisi dari surface yang satu ke surface yang lain. Dan kalau kalian biasanya masih bingung kenapa di dalam game mode ini terdapat gizmos seperti ini ataupun keterangan-keterangan seperti ini, kalian tinggal mengaktifkannya dengan cara mengklik atau mentoggle aktif gizmos seperti ini. Namun di sini kita menyadari bahwa player hanya akan pergi melalui link tersebut. Misalnya kita klik di sini, maka player hanya akan melewati link ini untuk kembali kepada posisi surface pada ground 1. Jika kita melihat lebih teliti, maka player tersebut di saat melalui link ini akan terlihat lebih cepat. Ini tandanya bahwa behavior dari agent saat melalui link tersebut atau link ini seakan-akan mengambil ancang-ancang, berlari dan meloncat seperti behavior pada manusia aslinya. Di sini link ini bukan merupakan surface baru, namun itu nampak seperti teleporter yang memindahkan player kita dengan cepat ke surface yang satunya. Di dalam script dari NavMesh Link ini terdapat properties yang bernama width, di mana kita dapat memodifikasi luas daripada NavMesh Link. Kita tinggal memperluas area dari link tersebut, dan ketika kita klik play atau masuk ke dalam game mode, dan ketika kita klik sini, maka agent akan menggunakan jarak terpendek di sana. Karena basically NavMesh adalah pathfinding. Bisa dilihat bahwa agent menggunakan short distance ataupun jarak terpendek yang telah dikalkulasi, dan ada properti lainnya di mana di sini ada tulisan bidirectional. Ketika kita disable ini, maka player tidak akan bisa kembali lagi ke surface yang satunya. Misalnya kita klik di sini, maka player akan bisa ke sini ataupun ke ground 1. Namun ketika kita klik sini, dia tidak bisa kembali lagi ke ground 2. Kita bisa lihat di sini jika kita kembali ke tab daripada scene atau mode scene saat play, kita bisa lihat di sini bahwa panahnya hanya satu, bukan dua. Itu berarti membuktikan bahwa ketika kita disable bidirectional, maka player hanya akan bisa menggunakan link hanya dengan satu arah. Lalu di sini juga ada properti yang satu lagi, yaitu area type, di mana ada 3 seperti biasa, walkable, not walkable, dan jump. Namun kita biarkan saja karena ini hanya untuk pengenalan akan NavMesh Link. Kita juga dapat menggunakan
link untuk menyambungkan dua surface atau area berbeda, seperti sangat berguna jika kita menghasilkan surface pada chunk yang berbeda saat kita menggunakan procedural terrain generation ataupun procedural generation. Dan kita ingin supaya setiap bagian daripada chunk ini memiliki surface yang berbeda, dan kita tinggal menggunakan link sebagai penyambung di antaranya. Oke, kita stop. Sekarang kita duplikasi objek navmesh ini, tekan navmesh, lalu dengan cara Ctrl D, maka kita akan dengan mudah mengcopy paste navmesh surface ini. Kita tarik lagi ke atas, dan ini kita beri nama navmesh 01 dan yang ini bernama navmesh 02. Pada setiap ground ini, kita ke ground dan kita add layer. Kita setting layer kita, tinggal klik kiri lalu add layer, dan di sini di dalam inspektor terdapat banyak sekali layer. Kita tinggal tambahkan ground 1 dan di bawahnya ground 2. Kita kembali lagi ke objek daripada ground 1 atau ground 2. Kita tinggal ke layer lagi dan kita setting ini menjadi ground 1 dan ground 2 menjadi layer ground 2. Kita kembali kepada navmesh system kita. Di sini kita include layer pada navmesh surface. Kita tinggal klik lalu kita enable ground 1, dan pada navmesh 02 kita enable ground 2. Dan ketika kita masing-masing klik bake, maka terlihat dengan jelas ketika kita disable ini bisa terlihat bahwa navmesh system atau navmesh surface itu mempunyai masing-masing daripada ground. Dan ketika kita klik play dan di dalam game mode, kita bisa lihat di sini bahwa link kita masih bekerja dengan sangat baik di antaranya seperti sebelumnya. Jadi sekarang kita dapat membuka cara ataupun kemungkinan yang dapat kita gunakan pada game yang kita akan buat selanjutnya. And that's pretty much it. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan seputar materi dari video kita kali ini, kalian dapat menaruhnya pada kolom komentar di bawah ini. Dan untuk Unity documentation serta link project GitHub ini, saya telah taruh linknya pada deskripsi di bawah ini. Okay then, I'll see you in the next video. Good luck, stay safe, and have fun.